Mereka tidak berani tidur di malam hari. Harus berbaris dan memandang cermin. Tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Karena di luar ada sekelompok monster misterius. Harus belajar perilaku mereka. Jika tidak mengikuti, akan langsung dirobek menjadi potongan-potongan oleh monster ini. Dan mereka juga dikenal sebagai pengintai. Hanya akan aktif saat matahari terbenam. Jadi malam hari hanya tempat ini yang aman. Ruangan ini juga dikenal sebagai sangkar burung. Tidak ada yang pernah melihat wujud pengintai. Namun yang pasti menakutkan. Selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Karena hutan ini seperti labirin hijau tanpa batas. Tidak hanya mudah tersesat tapi juga menimbulkan ilusi. Dan begitu matahari terbenam, sebuah kelompok pengintai kejam akan mengikuti bau dan membunuh tanpa ampun. Bahkan ada yang terperangkap di sini selama 20 tahun dan tidak bisa keluar. Dahulu ada orang yang tidak percaya tahayul berlari ke arah matahari. Namun dia menghabiskan sepanjang hari berputar-putar di sekitar titik 108. Akhirnya ditangkap oleh pengintai tanpa kecuali. Berakhir dengan kematian tragis tanpa mayat utuh. Namun Mina ingin mengubah nasib terperangkap di sini. Ternyata kemarin saat dia melintas dengan mobilnya di sini, mobilnya tiba-tiba mogok. Hal ini menyebabkan dia tersesat di hutan. Beruntung bertemu dengan Madeline dan diselamatkan. Karena dia adalah pengunjung baru yang tersesat. Maka harus tahu 3 aturan penting. Jangan berdiri di belakang cermin. Jangan membuka pintu setelah gelap. Jangan mendekati lubang, tetaplah di bawah cahaya. Karena ini adalah wilayah pengintai. Jadi jika ingin bertahan hidup, harus mematuhi aturan mereka. Namun Mina tidak percaya pada hal itu. Untuk melihat wajah sebenarnya dari pengintai, tiba di gua tempat monster tinggal di siang hari. Dan mengajak Daniel yang juga sama penasarannya untuk berakting bersama. Lalu pria itu perlahan-lahan melepaskan tali dengan menggunakan tubuhnya sebagai penopang. Sementara itu, Mina turun ke dalam gua untuk mencari tahu. Di sini, tak terduga ada banyak barang-barang yang digunakan manusia. Sepertinya pengintai sedang belajar cara menggunakannya. Barang-barang ini seharusnya berguna. Maka Daniel menariknya kembali dengan tali. Saat Mina hendak melanjutkan penjelajahannya, tiba-tiba terdengar aroma yang menyeramkan dan menakutkan dari dalam. Tak lama kemudian, tangan besar muncul di dalam kegelapan malam. Pria yang menyedihkan. Daniel. Beruntung Daniel melepas tali tepat waktu dan menyelamatkan Mina. Melihat begitu banyak barang bekas muncul tiba-tiba, Madeline ini dengan cepat bertanya pada Mina. Apakah kamu melihat sesuatu yang aneh hari ini? Tidak. Namun, Mina masih tidak menyadari. Tindakan melanggar aturan yang hampir membahayakan semua orang. Kemudian Daniel menggunakan kamera yang dia temukan. Untuk membuat monitor sederhana. Dengan menggunakan kabel listrik. Mungkin ini bisa mengungkap identitas pengintai. Waktu berlalu dan malam tiba. Namun anehnya, pengintai tak kunjung muncul. Saat mereka bingung. Tiba-tiba, layar monitor menampilkan sepasang kaki pria. Madeline yang berpengalaman dengan cepat. Mengingatkan semua untuk tetap tenang dan waspada. Karena menurut sifat pengintai, setelah matahari terbenam, tak ada yang bisa bertahan hidup di hutan. Maka ini pasti tipu daya. Namun, tiba-tiba, suara suami kira terdengar dari luar pintu. Sayang, buka pintunya. Dia kembali, John kembali. Ternyata, tidak lama sebelumnya, John mencoba keluar sendirian untuk mencari bantuan. Namun sejak itu, dia tak pernah kembali. Namun, Kira hendak membuka pintu tapi dicegah oleh Madeline. Untuk alasan keamanan, dia meminta Cila untuk bertanya pada suaminya pertanyaan pribadi. John, maafkan aku. Sayang, aku sedang membaca buku apa? Buku. Aku tidak tahu. Melihat bahwa dia tidak bisa menjawab, Cila tiba-tiba merasa bahwa suaminya di luar tidak beres. Karena buku ini adalah surat cinta yang ditulis John untuknya. Jika orang di luar bukan suaminya, kemungkinan besar adalah pengintip. Namun Cila masih menyimpan sedikit harapan. John, di dekat kakimu ada kamera. Cila, ambil dan rekam wajahmu. Orang lain akan tahu itu kamu, dan kamu sendirian. Lalu aku bisa membukakan pintu untukmu masuk. Mereka semua melihat ke layar. Hati keempat orang itu berdebar kencang. Tidak disangka orang di luar ternyata benar-benar John. Tolong! Seiring dengan hancurnya kamera, tindakan ini secara tidak langsung membuat pengintip marah. Keempat orang merasakan getaran hebat di rumah secara langsung. Bahkan ada suara berdentum-dentum memecahkan kaca. Jika kaca pecah, kita akan kacau. Mengerti maksudku? Sebagai kakak tertua, Madeline segera melindungi mereka di belakangnya. Untungnya setelah kaca retak, keadaan kembali tenang. Jelas ini adalah peringatan dari pengintai untuk mereka. Lalu Madeline menanyakan apakah Mina melanggar aturan. Sampai saat ini, dia juga tidak menyembunyikan. Aku melihatmu dengan jelas, Mina. Kamu sangat marah dan egois. Perilakumu sangat tidak dewasa. Aku seharusnya tidak berada di sini. Aku tidak akan tinggal dan mendengarkan, mengerti? Saya akan melarikan diri. Keesokan harinya, Madeline mengembalikan sepeda ke lubang. Semoga bisa mendapatkan pengampunan dari pengintai. Sementara itu, Mina menggambar tanda jalannya saat melarikan diri di buku catatannya. Kemudian menandai simbol khusus di atas pohon. Saat itu, tiba-tiba dia melihat. Kira memiliki pikiran untuk bunuh diri dengan terjun ke lubang. Ternyata dia menyalahkan diri karena tidak menyelamatkan suaminya kemarin. Maka Mina segera mendekat dan mencoba meyakinkannya dengan cepat. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya dia berubah pikiran. Namun ketika mereka kembali, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka melihat Daniel mengikat Madeline seperti anjing. Sebelum mereka bisa bereaksi, Daniel langsung berbalik dan pergi tanpa menoleh. Mina segera membantu melepaskan Madeline. Hutan ini akan mengungkap sisi jahat kita.
Kita harus segera kembali ke kandang burung. Namun ketika mereka kembali ke kandang burung, pintunya sudah tertutup rapat. Tidak peduli seberapa keras mereka mengetuk pintu, tidak ada respons. Sepertinya Daniel bertekad untuk menghilangkan mereka. Saat melihat waktu semakin dekat dengan saat penjaga muncul, Madeline sepertinya memikirkan sesuatu. Dia segera membawa Mina ke bawah tumpukan ranting. Ternyata dia telah menyiapkan ranting-ranting busuk ini sebelumnya, agar bisa menghadapi situasi mendadak ini tepat waktu. Karena ranting-ranting yang membusuk dapat menyembunyikan bau dari tubuh mereka. Penyusup segera tiba sesuai jadwal. Keduanya terkejut dan terdiam, menahan napas tanpa bergerak sedikit pun. Beruntung tidak ada yang terjadi. Penyusup tidak menemukan keberadaan mereka. Bersamaan dengan raunganannya, semua penyusup segera berkumpul ke tempat ini. Setelah berkumpul, mereka perlahan mendekati sangkar burung. Setelah melihat hanya ada 2 orang di ruangan, penyusup segera berpisah mencari 2 orang lainnya. Mereka kembali ke sangkar burung saat kesempatan muncul. Daniel. Buka pintu, Daniel. Sayangnya, Nina harus memberitahunya bahwa dia telah menemukan cara untuk keluar dari hutan. Dan dia meyakinkan berulang kali bahwa dia akan membawa mereka keluar dari sini. Barulah Daniel setuju untuk membuka pintu bagi mereka. Namun keempatnya belum bernapas lega. Mereka merasakan pengintai mendekat dengan cepat ke arah sangkar burung. Agar semua tidak melanggar aturan lagi, Madeline mengungkap rahasia yang sangat mengerikan tentang pengintai. Ternyata dia adalah seorang ilmuwan yang datang ke sini secara sukarela untuk penelitian. Dia pernah secara tak sengaja melihat penampakan pengintai. Saat itu hampir membuatnya menderita gangguan mental. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Jadi begitu. Saya sendiri. Ternyata pengintai adalah makhluk purba. Mereka bisa meniru semua spesies yang mereka lihat. Pengintai mempelajari manusia karena ingin menjadi seperti mereka. Dan menggantikan mereka dalam kehidupan dunia manusia. Namun, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang keras dari luar. Sepertinya pengintai ingin merusak pintu dan masuk. Keempatnya segera menahan pintu dengan meja. Tidak disangka hal ini membawa mereka menemukan kejutan tak terduga. Terlihat ada lorong rahasia di bawah lantai. Maka Daniel segera mengambil senjata dan mencoba membuka dengan memukulnya. Setelah mengangkat penutup, tidak disangka itu benar-benar pintu rahasia. Kemudian keempatnya berlari masuk ke dalam terowongan secara berurutan. Mereka semua terkejut setelah turun. Di dalamnya ternyata adalah markas rahasia yang lengkap dengan segalanya. Dan seorang profesor pernah khusus meneliti pengintai di sini. Memang benar, ada rekaman video di komputer. Ini tidak penting. Yang penting adalah mereka mengetahui informasi kunci. Ternyata profesor meninggalkan sebuah kapal di sungai di sebelah timur. Asalkan berada di posisi titik kritis nomor 134. Ikuti burung kecil sepanjang jalan. Maka mereka akan menemukan kapal itu dan bisa meninggalkan hutan. Ini juga merupakan wasiat terakhir profesor sebelum meninggal. Untungnya, Mina membawa seekor burung beo saat datang. Keesokan harinya, keempatnya berlomba-lomba menuju lokasi tujuan. Untungnya, Mina sudah membuat peta rute sebelumnya. Mereka tiba dengan lancar di titik ambang 134. Kemudian, mereka melepaskan burung beo untuk memimpin jalan. Namun tak disangka langit tiba-tiba turun hujan deras. Namun mereka sudah tak punya jalan mundur. Mereka hanya bisa melanjutkan perjalanan dengan gigih. Saatnya juga bagi pengintai untuk muncul. Mereka tak berani sedikit pun terlambat. Berlari lebih keras menuju depan. Untungnya, mereka berhasil keluar dari hutan. Namun tak sempat untuk bersukacita. Mereka segera melanjutkan ke arah perahu kayu. Daniel mengira itu adalah John. Tolong! Daniel mengira itu adalah John. Maka dia kembali untuk menyelamatkannya. Sementara itu, 3 orang memindahkan perahu ke permukaan danau. Baru saat hendak pergi, mereka menyadari Daniel hilang. Baru melihat dia menyeret keluar sosok John palsu. Kira merasa sangat gelisah seketika. Namun saat dia ingin mengingatkan Daniel, sudah terlambat. Daniel. Sayangnya mereka segera mengangkat layar untuk meninggalkan tempat yang tidak pantas ini. Untungnya penguntit ini tidak bisa berenang. Kalau tidak, kita akan dalam masalah besar. Terima kasih.